Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kejahatan Manusia. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 18 ayat 29 sampai dengan ke-32. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kami baca tentang persekongkolan manusia untuk membunuh Tuhan yang mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kejahatan manusia. Kalau kita boleh bertanya, kejahatan apa yang paling jahat di dalam dunia ini, yang paling sadis dan paling kejam, kita bisa melihat sejarah mencatat bagaimana Adolf Hitler membunuh 600 dengan Holocaust 6 juta orang Yahudi. Bagaimana pemimpin-pemimpin dunia di zaman terdahulu ada yang membunuh baik di Afrika maupun kemudian pemimpin Rusia. Kemudian ada juga pemimpin China, Mao Zedong, dianggap juga sebagai penyebab kematian sedemikian banyak masyarakat. Peperangan yang terjadi di Vietnam, penyerangan Jepang kepada China, kemudian kepada berbagai macam negara, dan juga peperangan-peperangan yang timbul di masa-masa terdahulu. Kita boleh mengatakan itulah kejahatan dalam membunuh jumlah orang dalam bentuk yang sangat luar biasa banyaknya. Pembunuhan lewat bom nuklir, yaitu namanya di Hiroshima dan Nagasaki. Kita menyebut itulah kejahatan manusia. Kalau merujuk kepada yang lebih jauh lagi, apa itu kejahatan manusia? Yaitu kejahatan Sodom dan Gomora zaman Nuh. Melawan Tuhan, menyembah berhala, menentang Tuhan, saling membunuh. Kemudian perlakuan tindakan-tindakan seksual, melakukan sebuah tindakan seksual kepada istri orang lain, kepada anak di bawah umur. Kita anggap itu adalah sebuah kejahatan yang sangat besar. Tetapi itu adalah kejahatan yang dilakukan antar manusia kepada manusia. Tetapi kalau kejahatan itu dilakukan kepada Tuhan, manusia yang melakukannya kepada Tuhan dengan akal licik, terjadilah kemudian saling lepas tangan antara siapa di sini? Antara Pilatus dengan orang Yahudi. Kita akan baca kembali. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini kepada Yesus?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Tidak ada catatan apa kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi indikasi pada ayat 30 adalah sebuah penyebutan, menyebutkan seseorang sebagai penjahat tanpa memberikan alasan yang kuat. Dan itu diperkuat dengan apa? Mereka mengatakan bahwa kami tidak boleh membunuh orang, membunuh seseorang. Itu kata-kata orang-orang Yahudi. Jadi harapan orang Yahudi ingin Yesus membunuh, tapi tangan mereka bersih. Tangan mereka tidak berlumuran darah. Artinya mereka membunuh melewati orang lain, yaitu lewat Pilatus sebagai pemangku pemerintahan, sebagai orang yang berkuasa. Secara kekuatan militer, secara kekuatan di dalam menguasai satu wilayah tersebut. Ini kejahatan namanya persongkolan. Kejahatan persekongkolan, melempar batu sembunyi tangan. Sebuah kejahatan dilakukan di mana dengan memakai tangan orang lain supaya dirinya itu bersih. Pada akhirnya mereka masing-masing ingin mencuci tangan untuk kejahatan yang dilakukannya. Pada titik ini kejahatan manusia yang dilakukan secara terang-terangan, yang dilakukan secara tertutup, atau yang dilakukan secara licik. Ada 3 bagian kejahatan. Satu dilakukan secara terang benderang, dilakukan oleh dirinya. Yang kedua dilakukan secara tertutup, ditutup-tutupi supaya tidak banyak orang tahu. Tetapi yang ketiga adalah melakukan sebuah kejahatan dengan melalui tangan orang lain supaya dirinya bersih. 3 bentuk kejahatan tetaplah kejahatan. Tetapi kalau kita memikirkan bagaimana ada sebuah ide dari manusia yang berdosa ingin membunuh Tuhan
yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. Ini sungguh sebuah tindakan yang kejahatan yang paling jahat. Kita tidak tahu apakah Pilatus dan orang-orang Yahudi ini setelah mereka meninggal apakah mereka akan masuk surga. Hanya kasih karunia Allah dan hanya dalam sepengetahuan Allah lah kita tidak tahu mereka masuk surga atau masuk neraka. Karena hak sepenuhnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Pada bagian ini apa yang kita akan pelajari sahabat perjalanan? Kejahatan tetaplah kejahatan. Waktu kita membaca hanya 4 ayat ini saja, kita merasakan betapa jahatnya manusia. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Pilatus merasa tidak ada yang salah di dalam diri orang ini. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Sesungguhnya Pilatus punya kewenangan dan kuasa. Kalau memang tidak salah, kamu tidak perlu serahkan kepadaku dan tidak perlu meminta. Bebaskanlah. Ini fitnah." Kalau bisa tegas, Pilatus berkata demikian. Tetapi kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia." Artinya Pilatus mengizinkan menghakimi, dia tidak mau peduli. Dia tidak mau peduli. Prinsip Pilatus pada akhirnya, dia tidak membela orang yang tidak salah. Tetapi dia tidak mau direpotkan dengan urusan-urusan yang dianggapnya tidak penting. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Jadi saling lempar. Tetapi kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh orang." Demikianlah hendaknya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Kalau kita melihat 3 bentuk kejahatan manusia, kejahatan yang dilakukan secara terang benderang, kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi, dan kejahatan yang dilakukan dengan cara melalui orang lain. 3 tipe kejahatan ini kita mungkin punya potensi sebagai manusia yang mendapatkan warisan dosa dari Adam dan Hawa. Kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh membuka diri kepada Tuhan, setelah kita diselamatkan dan bertobat, maka potensi berbuat dosa tetap ada. Bukankah orang Yahudi itu yang sangat tahu tentang Taurat Tuhan? Dan Taurat Tuhan adalah sebuah bimbingan yang sangat luar biasa dari Musa, yang sudah diberikan oleh Allah kepada Musa dan sudah diinspirasikan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka pada dasarnya orang berdosa sekalipun memegang Taurat yang suci, dia tetap akan berbuat dosa. Orang berdosa sekalipun dia berada seringkali di sinagoge, di rumah-rumah ibadat, kalau dosanya itu dalam dirinya adalah keberadaannya, niatnya berbuat dosa, dia tetap berbuat dosa. Ada 3 macam dosa. Dosa yang diperbuat secara terang benderang, dosa yang dibuat di dalam kegelapan, tersembunyi, dan dosa yang dilakukan dengan memakai orang lain. Pernahkah kita melakukan semuanya itu? Mari kita mengingat baik-baik. Sekalipun itu kecil potensinya, wah saya pernah melakukan, tapi tidak sama seperti mereka. Tetap saja itu dosa. Karena sebuah kejahatan kecil, kejahatan besar dimulai daripada sebuah kejahatan-kejahatan kecil. Lubang besar dimulai daripada retakan kecil yang kemudian membelah, bahkan bendungan pun bisa hancur lewat retakan dan lubang kecil itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami hidup dalam kebenaran dan tidak dalam kejahatan. Mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.